karena ada keinginan-keinginan sebagai perempuan yang harus dipenuhi. Sekarang itu enggak ada Mbak, enggak musim namanya perbedaan gender perempuan dan laki-laki itu di dalam pekerjaan enggak ada. Jadi kita perlu kerjasama sih antara perempuan dan laki-laki. Hey, it's me. Perempuan dan laki-laki adalah dua manusia yang sama-sama memiliki hak hidup, berikut dengan pemaksimalan potensi yang dimiliki. Secara lahiriah, keduanya memiliki perbedaan dalam hal biologis beserta fungsinya. Namun, tidak dengan peran yang dimainkan. Kebanyakan masyarakat, khususnya di Indonesia, pembagian peran di dalam keluarga masih bergantung pada jenis kelamin. Budaya ini mengakar kuat, yang kemudian dipegang teguh sebagai hal yang harus dipatuhi. Misalnya, laki-laki itu bekerja dan harus serba dilayani. Perempuan di rumah dan harus sigap melayani. Perbedaan peran dan fungsi tersebut bukan hanya membudaya di ranah domestik, bahkan sudah menjadi hal lumrah di ruang publik. Dalam pandangan masyarakat luas, perbedaan gender menjadi hal krusial yang seolah-olah harus diyakini bersama. Persoalan bekerja saja, tidak sedikit yang menentang perempuan bekerja. Alasannya, tidak pantas perempuan berada di luar dan mengerjakan pekerjaan yang seharusnya jadi tugas laki-laki. Hingga berbagai alasan lain, seperti urusan ekonomi itu adalah urusan laki-laki di dalam keluarga. Padahal perihal bekerja bagi perempuan tidak semata-mata urusan finansial. Meski tidak bisa dipungkiri, berdaya secara ekonomi bagi perempuan sangatlah penting. Perempuan di dalam struktur keluarga kerap dianggap sebagai anggota kelas 2. Perannya dianggap kurang penting. Seakan banyak yang lupa bahwa fitrah manusia itu sama dan tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Keduanya sama-sama memiliki potensi yang butuh disalurkan dan dimaksimalkan kemanfaatannya. Lalu, mengapa perempuan harus bekerja? Seberapa pentingkah perempuan bekerja? Dan bagaimana apabila perempuan dilarang bekerja? Kalau untuk saya pribadi, saya bekerja itu yang pertama untuk mengasah kemandirian agar bisa menjadi perempuan yang berdaya. Kalau saya sendiri, kenapa harus bekerja? Yang pertama itu alasannya, pekerjaan saya kan mengajar. Nah, mengajar di sini merupakan memang passion atau bakat saya dari dulu sejak kecil gitu. Jadi kalau saya tidak bekerja, artinya saya tidak mengajar, itu saya seperti merasa kehilangan bagian dari diri saya. Nah, itu saya seperti merasa kehilangan bagian dari diri saya. Nah, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, buat saya bekerja itu harus atau penting sebagai perempuan karena ada keinginan-keinginan sebagai perempuan yang harus dipenuhi, artinya kebutuhan gitu yang saya nggak merasa nyaman kalau itu harus membebankannya itu sama suami. Jadi itu harus saya sendiri yang memenuhi karena rasanya nggak sama kalau itu terpenuhi oleh suami atau dengan saya sendiri gitu. Jadi harus saya sendiri yang memenuhi. Saya kan bukan pekerja yang di kantor atau yang harus stay di tempat, tidak. Jadi pekerjaan itu yang bisa didelegasikan ke orang. Sangat penting. Kemandirian perempuan dalam ekonomi itu adalah sangat penting. Jadi rata-rata kita ngomong berkaca di zaman dahulu kala ya, tuntutan dari seorang kepala keluarga itu memang kan perempuan berada di rumah, tidak usah bekerja. Tetapi itu dalam konteks jika
si kepala keluarga mencukupi semua kebutuhan. Tetapi jika tidak mencukupi, yang terjadi nanti adalah percekcokan. Nah, percekcokan ini akibatnya bisa kemana-mana. Tetapi kalau semuanya sama-sama kuat di dalam ekonomi, saling menunjang, yang namanya percekcokan minimum ya, percekcokan tentang ekonomi itu bisa dihindari. Perempuan itu harus mandiri secara finansial. Karena menurut saya ini juga power kita sebagai perempuan. Jadi harus mandiri secara finansial itu untuk perempuan menurut saya penting dan harus. Karena di sini perempuan terlihat kalau perempuan itu juga bisa berdaya. Gitu. Kita punya power, kita punya daya sebagai perempuan. Jadi perempuan itu kuat, punya kemampuan, perempuan itu juga berdaya. Karena untuk menopang perekonomian keluarga ketika sekarang ada inflasi, resesi dan sebagainya, itu kalau hanya satu yang sebagai pencari nafkah itu akan kurang, di mana satu kebutuhan semakin naik, harga semakin meningkat, dan kebutuhan untuk anak-anak sekolah juga akan semakin meningkat. Jadi kita perlu kerjasama sih antara perempuan dan laki-laki dalam hal untuk menopang ekonomi. Sebagai perempuan saya tidak bisa menerima itu. Jadi menurut saya harus bekerja seperti itu. Selain alasan-alasan yang saya utarakan tadi, ada nih pemikiran saya kenapa saya harus bekerja ini yang hubungannya dengan persiapan masa depan. Karena kan kita nggak ada yang tahu nih ya masa depan kita itu bagaimana, dan laju finansial atau ekonomi keluarga kita juga nggak tahu nih pasang surutnya gimana. Jadi kalau perempuan juga ikut bekerja nanti insya Allah kita juga bisa berkontribusi ke keluarga kita sendiri gitu kalau terjadi apa-apa dengan keadaan finansial atau ekonomi keluarga nanti. Kalau saya bilang sekarang itu tidak musim namanya perbedaan gender perempuan dan laki-laki itu di dalam pekerjaan tidak ada. Apa yang bisa dikerjakan perempuan juga bisa dikerjakan laki-laki. Contoh memasak, chef banyak yang laki-laki, ya toh. Nah, pekerjaan laki-laki juga banyak yang bisa dikerjakan perempuan. Coba Mbak lihat di Bali, banyak kok tukang bangunan itu cewek-cewek. Jadi sekarang ini ada lah, hampir tidak ada yang namanya perbedaan gender gitu. Ketika kita dilarang bekerja, satu yang dipastikan adalah yang pertama kita bisa negosiasi alasan. Buat perempuan di luar sana, yang bisa saya sampaikan adalah kita perempuan itu juga boleh kok. Kalau kita punya pilihan untuk bekerja, ya kita boleh memilih untuk tetap bekerja sekalipun nanti kita sudah menjadi seorang istri ataupun seorang ibu. Buat saya kita boleh tetap bekerja sekalipun kita sudah menjadi seorang istri atau seorang ibu, selama kita tidak melupakan atau menyampingkan peran kita sebagai istri dan juga sebagai ibu. Nah, kita harus pandai-pandai membagi peran ini dengan bijak. Terus saya seperti itu. Terus selain itu juga perempuan bekerja itu tujuannya bukan bekerja untuk suami, melainkan yang pertama dia harus bekerja karena alasannya untuk dirinya sendiri dulu, bukan untuk suami ataupun hal lainnya. Karena memang kita boleh bekerja selain untuk alasan ekonomi atau finansial. Yang paling pertama adalah kita punya ruang untuk menyalurkan passion kita, minat dan bakat kita di pekerjaan kita itu tadi.